Rekap alur cerita Reborn Rich episode 1. Series ini dimulai dengan menunjukkan scene di mana seorang pria mengunjungi bank asing mewah untuk menyetorkan dana sebesar 600 juta dolar. Sampai pegawai bank ini bertanya, bagaimana ia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu di usianya yang masih muda? Apakah karena keberuntungan atau kerja keras? Atau karena privilege? Untuk menjawab ini, kita pun dibawa ke scene 1 minggu sebelumnya. By the way, pria tadi bernama Yoon Hyun Woo alias Song Joong Ki yang tampan, dan dia bekerja untuk seorang konglomerat bernama Jin Yang Chol. Konglomerat ini punya perusahaan yang sangat besar bernama Sun Yang. Grup Sun Yang sendiri menguasai hampir semua industri dan menghasilkan tentunya banyak sekali uang. Mereka juga dengan mudah melakukan kejahatan kerah putih dan lolos dengan hukuman yang kecil. Hyun Woo sendiri bisa menjadi tangan kanan keluarga Sun Yang karena memegang 3 prinsip, yaitu 1. Tidak pernah menolak perintah dari keluarga Sun Yang, 2. Tidak pernah bertanya, dan 3. Tidak pernah membuat keputusan sendiri. Karena ini ada seorang karyawan baru yang sangat terinspirasi dengan kinerja Hyun Woo, tapi karyawan lain menganggap Hyun Woo sebagai sarung tangan sekali pakai. Ia hanya dimanfaatkan untuk mengerjakan hal-hal kotor agar tangan keluarga Sun Yang tetap bersih. Hyun Woo sendiri adalah definisi dari budak korporat yang sebenarnya. Ia sangat loyal hingga tak punya kehidupan pribadi. Dan kali ini Hyun Woo diberikan misi untuk dapat menjemput calon pewaris Sun Yang baru yang bernama Jin Song Jun. Dan misi ini hanya punya 30 menit sebelum pelantikan dimulai. Pasalnya Sung Jun baru saja melepaskan warisannya, karena ia terganggu dengan sebuah tragedi kecelakaan yang masih menjadi misteri. Tentu bukan hal mudah membujuk Sun Jun untuk bisa menjadi pewaris dalam 30 menit. Dan selain karena kecelakaan misteri itu, Sung Jun juga teringat dengan kata-kata almarhum kakeknya yang mengatakan kalau dirinya terlalu emosional untuk bisa menjalankan bisnis keluarga. Dan ini mungkin memang benar karena saat ini ia sedang marah dan memecahkan akuarium, serta mengayunkan tongkat golf yang tak sengaja melukai dahi Hyun Woo. Hyun Woo mencoba meyakinkan Sung Jun untuk menerima posisi pimpinan. Dia bahkan rela disiram air dalam misi menyelamatkan perusahaan Sun Yang. Dan akhirnya Sung Jun pun menerimanya. Ia pun memberikan pidatonya berkata bahwa dengan munculnya ia sebagai pimpinan baru, ia akan membuat Sun Yang menjadi perusahaan yang melayani bangsa. Dan melihat Sung Jun mengatakan ini, tampaknya keluarganya tidak senang. Tapi itu bukan satu-satunya kekhawatiran mereka pada saat ini. Pertama, kakak mereka yang tertua yang bernama Jin Young Ki terkena serangan jantung dan tak sadarkan diri karena Sung Jun yang sempat menolak menjadi penerus. Ketika ia stabil, keluarga adiknya yaitu Jin Young Ki beserta istrinya Lee Hae-in yang dikucilkan karena pilihan karir dan asmara mereka muncul untuk menjenguk. Dan di sini Lee Hae-in juga menanyakan kebenaran tentang misteri kecelakaan yang menimpa anaknya. Dia menggunakan 3% sahamnya di grup Sun Yang untuk tawar-menawar tentang kebenaran ini. Kedua adalah masalah audit yang dipimpin oleh jaksa penuntut So Min Yong. Jaksa ini selalu datang di setiap kesempatan untuk menentang keluarga Sun Yang melakukan korup. Karena ia geram Sun Yang tak mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sini ia sempat berdebat dengan Hyun Woo yang selalu melindungi Sun Yang. Tapi karena mereka memiliki izin, Hyun Woo tidak dapat mengelak. Dan akhirnya mereka mengumpulkan semua file milik Sun Yang. Yang mana itu adalah hal yang sia-sia karena berkas penggelapan itu sudah disimpan di tempat yang aman. Setelah penyitaan itu berakhir, seorang karyawan baru memberikan Hyun Woo sebuah berkas yang ternyata berisi berkas penggelapan. Hyun Woo lalu mempelajari file itu dan menyadari permainan kotor oknum perusahaan. Ia pun melaporkan ini ke atasannya, namun berkas itu segera dimusnahkan. Merasa tidak puas, Hyun Woo lalu menemui Sung Jun, pimpinan Sun Yang baru, dan melaporkan hal ini. Dan ini menyebabkan atasannya dipecat dan ia naik jabatan sebagai manajer keuangan senior, serta diberi misi untuk mengamankan dana gelap itu. Dan inilah alasan Hyun Woo berada di Turki dan menyetorkan uang 600 juta dolar. Tapi masalahnya, ternyata percakapan dengan Sung Jun direkam oleh Jin Hwa-yong, putri keluarga Sun Yang, dan diserahkan pada Min Yong sang jaksa. Tapi masalah lebih besar lagi adalah, ia dicegat oleh suruhan keluarga Sun Yang, dan dibawa ke tepi jurang oleh karyawan baru yang di awal episode mengidolakannya. Karyawan itu terlihat tidak senang melakukan tugas ini, tapi ia mengutip 3 aturan Hyun Woo untuk mencapai posisi karyawan teladan seperti dirinya, yaitu tidak menolak, bertanya, atau berpikir sendiri. Dan ternyata prinsip ini jugalah yang membawanya ke kematian. Di akhir episode 1 ditunjukkan kalau Hyun Woo terbangun di tahun 1987, yaitu pada masa lalu, di tubuh seorang anak bernama Jin Do Jun, yang merupakan putra bungsu dari Jin Young Ki dan Lee Hae-in. Yap, dia terlahir kembali sebagai anggota keluarga Sun Yang.
Seluruh ingatannya masih utuh, kecuali tentang Jin Do-jun yang tak ia ingat sama sekali.